Assalamualaikum, selamat datang di MCK Channel. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Dapur sore itu sunyi, hanya denting sendok yang beradu dengan cangkir menambah perasaan hampa di dalam dada Amara. Cahaya matahari sore menyusup melalui celah tirai dapur yang setengah terbuka, menyinari meja makan tempat ia biasa menyajikan masakan untuk keluarganya. Meja itu dulunya penuh dengan tawa anak-anak dan obrolan ringan dengan suaminya, Fadil. Tapi hari ini berbeda. Di atas meja itu, tergeletak sebuah amplop putih gading dengan pita emas. Amara mengernyit, mencoba mengenali dari mana datangnya amplop itu. Bukan dari kurir, ia tak mendengar suara bel. Bukan dari anak-anak, karena mereka masih di sekolah. Tangannya yang gemetar perlahan meraih amplop tersebut. Ada namanya di sana, ditulis rapi dengan tinta emas. Untuk Amara. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada yang aneh. Ia membuka amplop itu perlahan, seperti membuka pintu rahasia yang sudah lama tertutup dan takut akan apa yang ada di baliknya. Dan ketika isi dari amplop itu keluar, seluruh dunia seperti runtuh. Sebuah undangan pernikahan. Nama pengantin prianya, Fadil Rahman. Nama pengantin wanitanya, Larasati Ayu. Larasati Ayu. Nama itu tidak asing. Bahkan terlalu akrab. Ia bukan hanya kenal, tapi pernah sangat dekat. Laras adalah sahabat Amara sejak masa kuliah. Mereka pernah tinggal satu kos, saling berbagi cerita, menangis bersama saat patah hati, bahkan Laras yang dulu menemani Amara membeli gaun pengantin. Sekarang nama itu berdampingan dengan nama suaminya di sebuah undangan pernikahan, tanpa ia sebagai bagian dari keputusan. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Jantungnya terasa ditusuk berkali-kali. Ia membaca ulang undangan itu, berharap ada kesalahan ketik, mungkin saja hanya mimpi buruk yang bisa segera ia bangunkan. Tapi semuanya nyata. Lokasi pernikahan di sebuah gedung mewah di tengah kota. Hari pelaksanaan hanya tinggal seminggu lagi. Tidak ada nama dirinya di dalam daftar penerima undangan. Tidak ada kata, dengan hormat mengundang keluarga besar. Ia hanya mendapatkan amplop itu, tanpa penjelasan, tanpa permisi, tanpa alasan. Dan yang paling menyakitkan, Fadil belum bicara sepatah kata pun tentang ini. Amara terduduk di kursi meja makan, menggenggam undangan itu seperti menggenggam bara. Tangannya gemetar hebat, napasnya memburu. Rumah yang selama ini ia jaga, yang ia rawat dengan peluh dan cinta, kini terasa asing. Dingin. Seperti tidak ada lagi jiwanya di sana. Ia mengingat kembali malam-malam panjang menunggu Fadil pulang. Ia ingat alasan-alasan klasik, lembur, rapat mendadak, teman lama butuh ditemani. Ia percaya, karena ia mencintainya. Tapi ternyata, di balik semua itu, ada pengkhianatan yang diam-diam tumbuh seperti racun. Laras. Nama itu terus terngiang di kepalanya. Mengapa sahabatnya? Mengapa wanita yang dulu ia percayai sepenuh hati bisa menikam dari belakang? Amara bangkit dan masuk ke kamar. Ia membuka lemari, melihat foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Gaun putih itu masih tersimpan rapi. Ia tidak menangis lagi. Ada rasa marah yang mulai mendidih. Tidak hanya pada Fadil, tapi pada dirinya sendiri, yang terlalu percaya, terlalu mencintai, dan terlalu sabar. Malam mulai turun. Lampu-lampu rumah mulai menyala, tapi tidak dengan hatinya. Amara duduk di sisi ranjang, ponsel di tangan, ibu jari menggantung di atas nama, Fadil, di daftar kontak. Sudah berulang kali ia mencoba menelepon, tapi selalu masuk ke kotak suara. Pesan-pesan yang dikirim pun hanya centang satu. Suaminya tidak sedang dalam penerbangan, tidak juga sedang di pedalaman, tapi seolah menghilang dari kenyataan. Kepalanya terasa berdenyut, pikirannya terus bergolak. Ia ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman besar, bahwa mungkin Fadil dipaksa, dijebak, atau ada alasan yang bisa diterima akal. Tapi hatinya tahu, itu hanyalah bentuk pertahanan dari rasa sakit yang tak tertahankan. Malam itu, di tengah kesunyian kamar, Amara membuka kotak kenangan. Foto-foto masa lalu, surat cinta Fadil yang dulu membuatnya tersenyum saat di bangku kuliah, semua kini seperti sisa runtuhan rumah yang terbakar. Ia membaca ulang surat itu dengan mata basah, dan bertanya dalam hati, kapan semua ini berubah? Keesokan harinya, Amara berdiri di depan rumah Laras. Butuh waktu dan keberanian yang besar untuk bisa berdiri di sana, di halaman yang pernah ia injak sebagai sahabat. Dulu, mereka sering duduk di teras rumah itu sambil berbagi mimpi dan bercerita soal masa depan. Tapi pagi ini, matahari seperti terlalu panas,
dan pintu rumah itu seperti menertawakannya. Ia menekan bel. Sekali, dua kali. Tak lama kemudian, Laras muncul. Wajahnya tampak terkejut. Amara? Tanyanya, pura-pura tak tahu, seolah tidak sadar bahwa nama mereka tertulis di undangan yang sama. Boleh aku masuk? Tanya Amara. Nadanya datar, tapi matanya menyala. Laras mengangguk ragu dan membukakan pintu. Mereka duduk di ruang tamu yang dulu terasa nyaman, kini bagai ruangan interogasi. Aku menemukan undangan pernikahanmu dengan Fadil, kata Amara akhirnya. Suara itu nyaris bergetar, tapi ia menahannya. Laras menggigit bibirnya, lalu berkata pelan, aku tidak bermaksud menyakitimu, Mar. Laras mencoba menjelaskan, tapi bagi Amara, tidak ada penjelasan yang bisa menghapus luka dari pengkhianatan dua orang terdekatnya. Kami tidak berniat, semua ini terjadi begitu saja, kata Laras. Kamu tahu kami kerja di proyek yang sama. Fadil sering cerita tentang kamu. Tapi, semakin sering kami bertemu, semuanya jadi rumit. Amara tertawa, tawa yang pahit, bukan karena lucu, tapi karena konyolnya alasan itu. Jadi kamu jatuh cinta pada suami sahabatmu karena terlalu sering mendengar dia cerita tentang istrinya. Laras menunduk. Tak ada jawaban. Tak ada penyesalan yang terlihat cukup tulus di wajah itu. Kamu tahu, aku nggak cuma kehilangan suami. Aku kehilangan sahabat. Rumahku, anak-anakku, semuanya hancur, lanjut Amara. Laras mencoba menyentuh tangannya, tapi ia menarik diri. Aku hanya ingin kamu tahu, aku masih istri sah Fadil. Undangan itu, aku temukan di meja makan. Tempat kami biasa makan malam bersama, ucapnya lirih. Dan itulah momen di mana Laras menunduk lebih dalam, seolah akhirnya sadar bahwa tak ada pesta yang tak berbayar. Malam itu, setelah pulang dari rumah Laras, Amara memandangi dua anaknya yang sedang tidur lelap. Raya, putri sulungnya yang baru duduk di bangku SMP, dan Akbar, si bungsu yang belum genap 7 tahun. Di wajah mereka, Amara melihat potongan-potongan hidup yang selama ini ia jaga sepenuh hati. Tapi kini, ia merasa gagal melindungi mereka dari badai yang datang diam-diam. Apakah mereka tahu ayahnya akan menikah lagi? Apakah mereka merasakan perubahan yang ia sendiri abaikan selama ini? Raya belakangan memang sering diam. Ia kerap menghindar saat ditanya tentang sekolah atau teman-temannya. Akbar, yang dulu sangat dekat dengan Fadil, kini lebih sering merengek agar Amara yang menemaninya tidur. Amara duduk di pinggir ranjang mereka dan mengusap kepala keduanya. Air matanya jatuh, membasahi bantal anak-anaknya. Ia belum tahu harus berkata apa pada mereka. Belum tahu bagaimana menjelaskan bahwa ayah yang mereka kagumi sedang merancang kehidupan baru tanpa mereka. Dan ia pun bertanya dalam hati, apakah ia cukup kuat untuk tetap berdiri ketika seluruh dunianya perlahan-lahan ambruk? Keesokan paginya, Amara bangun dengan kepala berat. Ia tidak memejamkan mata semalaman. Ia hanya duduk di samping tempat tidur, menggenggam undangan pernikahan itu sambil menulis sesuatu di secari kertas. Surat. Bukan untuk Fadil, tapi untuk dirinya sendiri. Amara, kamu sudah cukup baik. Bukan kamu yang gagal. Bukan kamu yang tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, atau terlalu banyak menuntut. Kamu hanya terlalu percaya. Dan itu bukan salahmu, kalimat demi kalimat mengalir. Ia menulis seperti sedang mengeluarkan semua luka dari dadanya. Ia tidak tahu apakah surat itu akan membantu, tapi setidaknya itu jadi cara kecil untuk menyelamatkan kewarasannya. Setelah selesai menulis, ia melipat surat itu dan menyelipkannya di antara lembar undangan. Ia tidak berniat mengirimkannya, hanya ingin menyimpannya. Sebagai pengingat bahwa meski hatinya dipatahkan, ia masih bisa memilih untuk tidak hancur. Ketika ia keluar dari kamar, ia melihat Akbar sedang duduk di meja makan, menggambar. Bunda, aku gambar kita bertiga. Bunda, kakak Raya, dan aku, katanya ceria. Tidak ada ayah dalam gambar itu. Dan untuk sesaat, Amara merasa seperti ditampar kenyataan, bahkan anak kecil pun tahu siapa yang benar-benar hadir. Sore hari, Amara mengajak kedua anaknya ke taman kecil dekat rumah. Ia tahu, ia tidak bisa menunda lebih lama. Mereka berhak tahu. Mereka berhak mendengar dari ibunya, bukan dari orang lain. Ia duduk di bangku taman, memeluk Akbar di pangkuannya dan menatap Raya yang mulai curiga dari ekspresi wajah ibunya. Nak, Bunda mau bicara. Tentang ayah, katanya pelan. Raya langsung menunduk. Kami akan tetap sayang sama ayah, tapi, sepertinya, ayah memilih jalan lain. Ayah kalian akan menikah lagi, suara Amara bergetar. Akbar mengerutkan dahi,
tidak sepenuhnya mengerti, tapi Raya membeku. Dengan siapa? Tanyanya lirih. Amara menelan ludah. Dengan Tante Laras, jawabnya, hampir tak bersuara. Raya berdiri. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Tante Laras yang suka main ke rumah? Yang pernah beliin aku tas sekolah? Bentaknya. Amara hanya mengangguk, hancur melihat betapa luka itu juga mulai membekas di hati anaknya. Di taman sore itu, mereka bertiga menangis. Tidak ada kata-kata yang bisa mengobati. Tapi setidaknya, mereka menangis bersama. 3 hari setelah taman menjadi saksi air mata mereka, Fadil pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Ia membuka pintu dengan kunci duplikatnya sendiri, membawa tas kerja, dan menyapa seperti biasa. Assalamualaikum, sudah makan? Amara yang sedang melipat pakaian di ruang tengah menoleh. Hatinya bergolak hebat, tapi wajahnya tetap tenang. Waalaikumsalam, jawabnya pendek. Fadil duduk di sofa, menyetel televisi, dan bersikap seperti kepala keluarga yang baru pulang dari dinas luar kota. Amara memperhatikan gerak-geriknya, menunggu kapan lelaki itu akan menjelaskan. Tapi tidak ada satupun kalimat yang keluar tentang undangan. Tentang Laras. Tentang anak-anak yang mulai mempertanyakan keberadaannya. Fadil, panggil Amara akhirnya. Pria itu menoleh dengan santai. Kapan kamu mau bicara tentang pernikahanmu? Tanyanya datar. Sejenak Fadil terdiam. Jadi kamu sudah tahu. Hanya itu. Bukan penyesalan. Bukan rasa bersalah. Hanya pengakuan yang terdengar seperti konfirmasi belanja. Amara tertawa lirih. Getir sekali. Kamu bawa undangannya pulang. Menaruhnya di meja makan. Meja tempat aku selalu menunggumu pulang. Sungguh, Fadil, bahkan pengkhianat paling kejam pun tahu cara menyembunyikan luka dengan sedikit lebih beradab. Fadil menghela napas panjang. Ia bersandar, mengusap wajahnya seolah ia yang paling lelah. Aku nggak bermaksud menyakitimu, Mar. Tapi kamu tahu sendiri, hubungan kita udah lama dingin. Aku capek pulang ke rumah yang isinya cuma diam. Aku butuh teman bicara, dan Laras. Cukup, potong Amara. Suaranya tegas. Jangan kamu bawa-bawa, dinginnya rumah, sebagai alasan untuk tidur dengan sahabat istrimu. Fadil tersentak. Tak menyangka Amara bisa sekeras itu. Kamu bilang kamu capek? Aku juga capek, Fadil. Tapi aku tetap di sini, membesarkan anak-anakmu, mencintaimu, dan tetap menjaga nama baik kita di depan keluarga. Aku diam, bukan karena bodoh. Tapi karena aku masih berharap kamu akan kembali sadar. Laras bukan cuma soal nafsu, Mar. Aku mencintainya, jawab Fadil akhirnya, lirih. Dan kalimat itu lebih tajam dari pisau manapun. Amara menatapnya, dan berkata pelan, kau boleh mencintainya, tapi jangan pernah anggap aku tidak pernah ada. Fadil menunduk, tapi masih tanpa rasa menyesal yang nyata. Hanya laki-laki yang terlalu pengecut untuk mengakui luka yang ia ciptakan. Hari berikutnya, kabar tentang pernikahan Fadil dengan Laras mulai tersebar di lingkungan sekitar. Entah siapa yang memulai, tapi tetangga mulai bisik-bisik saat Amara lewat. Di warung dekat rumah, 2 ibu sedang berbisik, lalu tiba-tiba terdiam saat Amara datang membeli kebutuhan dapur. Bahkan guru akbar di sekolah pun sempat bertanya apakah benar ayahnya akan menikah lagi. Dunia luar ikut menghakimi, menyayat luka yang belum sembuh. Tapi Amara tak menangis kali ini. Ia belajar untuk berdiri, walau lututnya gemetar. Ia tetap berjalan, menjemput anak, mengantar ke sekolah, menyapa tetangga dengan senyum hambar. Di dalam dirinya, ia mulai membangun tembok, bukan untuk menutup diri, tapi untuk bertahan. Suatu sore, ibunya datang dari kampung. Wajah wanita tua itu penuh tanya. Amara, ini benar? Katanya sambil menunjukkan potongan foto prewedding Fadil dan Laras yang tersebar di media sosial. Amara hanya mengangguk. Ibu nggak usah marah. Aku baik-baik saja, ucapnya pelan. Tapi ibunya menangis, dan dipelukannya, Amara akhirnya pecah. Sebab di depan orang lain, ia bisa kuat. Tapi di pelukan seorang ibu, ia bisa mengakui bahwa ia remuk. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, Amara duduk di hadapan pengacara. Tangannya gemetar ketika menandatangani berkas gugatan cerai, bukan karena ragu, tetapi karena beratnya mengakhiri sesuatu yang pernah ia perjuangkan sepenuh hati. Pengacara itu memandangnya dengan sorot penuh simpati. Saya sudah melihat banyak kasus seperti ini, Bu. Tapi yang paling kuat adalah mereka yang memilih pergi saat tahu dirinya tak lagi dihargai.
Amara mengangguk, pelan. Sesampainya di rumah, ia meletakkan surat gugatan itu di tempat yang sangat simbolis, meja makan. Ya, meja yang dulu jadi pusat tawa keluarga, tempat Fadil dulu menggenggam tangannya saat pertama kali mereka makan malam sebagai pasangan suami istri. Kini meja itu menjadi tempat semua kenyataan berakhir. Di atasnya ada surat gugatan, bukti pengkhianatan, dan serpihan harga diri. Saat Fadil pulang malam itu, ia melihat map coklat bertuliskan, Pengadilan Agama. Amara, ini apa? Amara menatap matanya. Ini jawaban dari undangan yang kamu taruh di meja ini. Kamu mengundangku ke pernikahanmu, aku mengundangmu ke perpisahan kita. Fadil terdiam, dan kali ini, wajahnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia tidak menyangka bahwa perempuan yang selama ini diam, bisa berdiri dan memilih pergi. Malam itu menjadi malam terakhir Amara tidur di kamar yang selama ini ia sebut rumah. Ia membereskan pakaiannya, satu demi satu, sambil mengingat semua kenangan yang pernah mengisi sudut-sudut rumah itu. Ia tidak akan membawa banyak barang, hanya yang penting, dan yang bermakna. Gaun pengantinnya tetap tergantung, tidak ia bawa. Biarlah menjadi saksi bisu bahwa cinta yang dulu indah pernah tumbuh di tempat ini, meski akhirnya layu. Anak-anak sudah diberitahu. Mereka akan ikut bersamanya, atas keputusan bersama yang sudah disahkan. Raya masih menangis malam itu. Tapi Amara memeluknya erat. Bunda nggak minta kamu kuat, nak. Menangislah. Tapi jangan pernah lupa, kamu berhak bahagia, bisiknya. Akbar menggenggam tangan ibunya erat, seolah takut jika terlepas, ibunya akan hilang. Dan Fadil? Ia duduk sendirian di ruang tamu, menghadap televisi yang tidak benar-benar ia tonton. Ketika Amara melewatinya sambil membawa koper, mereka hanya bertukar pandang. Tidak ada kata, maaf. Tidak ada, jangan pergi. Hanya sunyi yang menggema. Saat pintu tertutup, Amara menangis di anak tangga depan rumah, bukan karena lemah, tapi karena ia akhirnya berani. Ia tahu esok pagi, matahari akan tetap terbit. Tapi hidupnya kini tidak lagi bergantung pada cahaya dari lelaki yang pernah ia cinta. Pagi pernikahan Fadil dan Laras datang dengan cuaca cerah. Langit biru bersih, seolah dunia tidak tahu ada hati yang baru saja dihancurkan. Undangan mereka tersebar di media sosial, menampilkan foto-foto prewedding yang tampak bahagia, meski bagi Amara, semuanya palsu. Ia tidak pergi ke pesta itu. Ia dan anak-anaknya memilih pergi ke pantai, tempat yang jauh dari gedung resepsi, jauh dari hiruk-pikuk, dan jauh dari luka. Di pasir yang hangat, mereka bermain. Tawa Akbar menyapu debur ombak. Raya memotret ibunya dengan senyum yang mulai kembali. Bunda cantik banget hari ini, katanya. Amara tersenyum, dan kali ini benar-benar dari hati. Karena hari ini hari pertama kita bebas dari orang yang tidak menghargai kita. Ia menengok ke laut, dan di sana ia melepaskan satu surat. Surat yang dulu ia tulis untuk dirinya sendiri. Ia biarkan terbawa angin. Sebab luka memang akan tetap ada, tapi perlahan, akan berubah jadi bekas yang menguatkan. Beberapa minggu setelah hari pernikahan itu, Amara mulai merasakan kembali suara hatinya yang lama terkubur. Selama bertahun-tahun, ia menjadi istri, ibu, pelayan rumah, sekaligus penjaga semua keutuhan yang ternyata ia jaga sendirian. Tapi kini, di rumah kontrakan kecil yang ia sewa bersama anak-anak, ia mulai hidup sebagai dirinya sendiri. Ia menata ulang dinding kamar, mengganti spray dengan warna favoritnya, ungu lilac, warna yang dulu tak pernah ia pilih karena Fadil tidak menyukainya. Ia kembali mendengarkan lagu-lagu lama yang dulu membuatnya tersenyum saat muda, menyalakan lilin aromaterapi sebelum tidur, dan menulis jurnal setiap malam. Kegiatan kecil itu membuatnya merasa hidup. Bunda sekarang kelihatan beda, tapi cantik banget, kata Raya suatu malam. Amara tersenyum, menatap putrinya dengan penuh cinta. Bunda sekarang hidup buat kita bertiga, dan buat diri Bunda sendiri. Ia tahu luka itu masih ada. Tapi kini ia tidak menambalnya dengan diam. Ia merawatnya. Ia memeluknya. Sebab ia tahu, luka yang dirawat dengan kasih, bisa berubah jadi kekuatan. Amara kembali mengajar di lembaga pendidikan nonformal tempat ia dulu pernah jadi relawan sebelum menikah. Ia mengajar anak-anak membaca dan menulis. Di sana, ia menemukan bahwa memberi, mengajar, dan menyentuh kehidupan orang lain dengan tulus adalah terapi terbaik untuk hatinya. Teman-teman lamanya pun mulai kembali hadir. Mereka mendengar kabar, mereka tahu ceritanya, tapi tidak ada yang menghakimi. Justru mereka memeluknya, mendukung, dan menyambutnya kembali dengan hangat.
Suatu sore, ketika ia sedang menyusun modul pelajaran, salah satu rekan pengajar, seorang duda bernama Haris, duduk di sebelahnya. Kamu kuat banget, Mar. Tapi kalau capek, istirahat ya. Nggak perlu jadi kuat terus-menerus, katanya. Amara terdiam. Tidak ada niat untuk jatuh cinta lagi. Tidak sekarang. Tapi kalimat sederhana itu membuat dadanya terasa hangat. Seperti selimut yang menenangkan. Sejak saat itu, Haris sering mengajak Amara berbincang setelah kelas. Tentang pendidikan, tentang buku, dan kadang tentang hidup. Amara tidak buru-buru membuka hati. Tapi ia belajar bahwa tidak semua laki-laki datang untuk menyakiti. Ada yang hadir untuk sekadar menemani. Suatu hari, surat datang dari pengadilan. Status perceraiannya resmi. Ia membaca surat itu dengan perasaan campur aduk. Bahagia? Lega? Atau sedih? Semua rasa berkumpul jadi satu. Ia duduk sendirian di kamar, menatap lembar resmi bertanda tangan hakim dan berkata pelan, akhirnya selesai. Saat ia keluar kamar, Akbar menghampirinya dengan kertas gambar. Bunda, ini keluarga kita, katanya. Di gambar itu, hanya ada 3 orang, ia, Akbar, dan Raya. Tidak ada sosok ayah. Tapi mereka semua tersenyum di bawah pelangi besar. Amara memeluk putranya erat. Kita cukup, nak. Bahkan lebih dari cukup. Ia menempel gambar itu di dinding ruang tamu. Di sebelahnya, ia menulis dengan spidol besar. Kami bukan keluarga yang utuh menurut orang lain, tapi kami adalah keluarga yang penuh cinta. Hari itu, ia menangis. Tapi bukan karena sedih. Ia menangis karena ia sadar, meski kehilangan banyak, ia tetap memiliki hal yang paling berharga, dirinya sendiri dan anak-anaknya. Di suatu sesi kelas sore, Amara sedang mengajarkan anak-anak tentang kata sifat. Ia menulis di papan tulis, kuat, baik, tulus, berani. Salah satu murid kecil bertanya polos, Bu Amara, ibu paling suka kata yang mana? Ia terdiam sesaat, lalu menjawab, berani. Kenapa, Bu? Karena kadang untuk tetap hidup aja, kita butuh berani. Berani menghadapi kenyataan, berani memaafkan, berani melangkah, walau hati masih luka. Anak-anak itu belum tentu paham seluruh maknanya, tapi kata-kata itu terasa seperti cermin bagi dirinya sendiri. Sepulang dari kelas, Amara duduk sendirian di beranda rumah kontrakannya. Sore itu sejuk, dan langit berwarna oranye. Ia menyesap teh hangat sambil merenung. Dulu, ia percaya cinta itu memberi, menjaga, dan bertahan. Tapi kini, ia tahu bahwa cinta juga bisa berarti melepaskan dan membiarkan. Ia tidak menyesal pernah mencintai Fadil. Ia hanya menyesal pernah mencintai seseorang lebih daripada dirinya sendiri. Dan sejak hari itu, Amara berjanji pada dirinya, bahwa apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan lagi kehilangan dirinya demi siapapun. Suatu hari, hujan turun deras saat Amara sedang dalam perjalanan pulang dari pasar. Ia berjalan cepat sambil membawa 2 kantong belanja. Di ujung gang, seseorang memayunginya. Haris. Pria itu berdiri di sampingnya tanpa banyak bicara, memegang payung besar sambil tersenyum. Saya lihat kamu dari warung sebelah. Nggak tega lihat kamu kehujanan, ujarnya santai. Amara tersenyum kecil. Terima kasih. Mereka berjalan bersama, dan untuk pertama kalinya, Amara tidak merasa canggung. Hujan yang dulu selalu membuatnya sedih, karena mengingat malam-malam saat ia menunggu Fadil pulang sambil menatap jendela, kali ini terasa hangat. Mereka tiba di rumah, dan Haris membantu membawakan belanjaan ke dapur. Setelah selesai, ia tidak langsung pulang. Ia duduk di ruang tengah, mengobrol ringan dengan Raya dan Akbar. Amara memperhatikan dari jauh. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, ia tidak merasa takut. Bukan karena Haris sempurna, tapi karena pria itu datang tanpa ambisi untuk memiliki, hanya keinginan untuk menemani. Dan itu, bagi hati yang baru belajar percaya, sudah cukup luar biasa. Beberapa bulan kemudian, Amara menerima undangan lain. Kali ini bukan dari Fadil, bukan dari masa lalu, tapi dari sebuah penerbit kecil yang ingin menerbitkan kumpulan tulisan-tulisan pendeknya. Ya, selama ini, ia menulis diam-diam. Tentang luka, tentang bangkit, tentang perempuan yang dikhianati tapi tidak hancur. Judul bukunya, Meja Makan Tanpa Kursi Untukku. Ia tertawa kecil saat membaca naskah itu lagi. Meja makan itu, yang dulu jadi saksi bisu dari kejatuhannya, kini menjadi simbol kebangkitannya. Ia menulis bukan untuk dendam,
Tapi untuk mereka yang pernah mengalami luka serupa, untuk perempuan-perempuan yang terlalu sering diam, tapi menyimpan badai di dalam dada. Ketika buku itu terbit, ia mengadakan peluncuran kecil di taman kota, dengan anak-anak binaannya membacakan kutipan. Haris datang, duduk di bangku paling depan. Ia tidak membawa bunga. Ia hanya membawa senyuman dan tepuk tangan hangat. Dan hari itu, Amara berdiri di panggung kecil, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang kembali menemukan dirinya, utuh, meski sempat retak. Suatu sore, saat hujan kembali turun, pintu rumah Amara diketuk. Ia baru saja selesai memasak ketika mendengar suara itu. Awalnya ia kira tetangga, atau kurir buku. Tapi saat membuka pintu, ia terpaku. Di sana berdiri seseorang yang dulu sangat ia kenal, Fadil. Dengan wajah yang kini lebih tua dari terakhir kali ia lihat, dengan mata lelah dan bibir yang tak tahu harus berkata apa. Amara, boleh aku bicara sebentar? Amara tidak menjawab, hanya menatap pria itu dengan tenang. Bukan marah, bukan dendam, tapi tenang, seperti seseorang yang sudah tak memiliki ikatan apapun. Fadil akhirnya bicara, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Laras pergi. Kami nggak jadi menikah. Dia pergi 3 hari sebelum akad. Katanya, dia nggak sanggup menjalani pernikahan yang dibangun di atas reruntuhan orang lain. Amara menunduk sejenak. Bukan karena iba, tapi karena akhirnya semua pelajaran datang, bahkan pada mereka yang mengkhianati. Lalu kenapa kamu ke sini, Fadil? Karena aku sadar, satu-satunya rumah yang pernah aku punya adalah kamu. Amara menghela napas panjang. Sayangnya, rumah itu sudah direnovasi. Sudah tidak cocok lagi untuk kamu tinggali. Fadil duduk di bangku depan rumah, dan Amara menyuguhkan teh hangat. Mereka diam untuk waktu yang lama. Seperti dua orang asing yang pernah saling mencintai, kini hanya punya kenangan yang tidak bisa diulang. Anak-anak, apa mereka masih ingat aku? Amara tersenyum tipis. Mereka tidak lupa. Tapi mereka juga tidak menunggu. Fadil menunduk. Wajahnya penuh penyesalan, tapi waktu sudah terlalu jauh untuk ia kejar. Aku nggak minta kembali, Amara. Aku tahu kamu sudah terlalu kuat untuk itu. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Karena kamu pernah bertahan sejauh itu. Dan aku minta maaf, karena dulu aku anggap cintamu sebagai hal yang pasti. Air mata menetes di pipi Amara. Tapi bukan karena ingin kembali. Bukan karena masih berharap. Itu adalah air mata dari seseorang yang akhirnya bisa mendengar penyesalan tanpa ingin memaafkan untuk kedua kali. Terima kasih sudah datang, Fadil. Tapi hidupku sudah terlalu penuh cinta untuk diisi oleh luka yang sama, ucapnya lembut. Dan malam itu, Fadil pulang bukan ke rumah, tapi ke kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Malam setelah kepergian Fadil, Amara duduk di meja makan kecil yang kini penuh warna, dihias coretan anak-anak, bunga-bunga kertas, dan lampu gantung murah yang ia pasang sendiri. Di sana, ia menulis surat terakhir. Untuk diriku yang dulu, aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu pernah mengemis cinta pada orang yang tak layak. Tapi sekarang, kamu sudah pulih. Meja yang dulu menjadi saksi pengkhianatan, kini menjadi altar kecil tempat cinta sejati tumbuh. Cinta pada anak-anakmu, pada hidup, dan terutama pada dirimu sendiri. Semoga kamu terus berjalan. Mungkin sendiri, mungkin nanti ditemani. Tapi apapun itu, jangan pernah berhenti mencintai dirimu paling duluan. Dengan cinta, Amara. Ia melipat surat itu dan menaruhnya di bawah vas bunga. Tak perlu dikirim. Tak perlu dibaca siapa-siapa. Surat itu adalah penutup sempurna dari bab yang dulu penuh air mata. Dan di meja makan yang dulu menjadi medan luka, kini tumbuh kembali kehidupan. Waktu berlalu, dan hidup berjalan pelan-pelan seperti aliran sungai yang tidak bisa diburu. Haris masih sering hadir dalam hidup Amara, tapi tidak pernah menekan atau menuntut. Ia tahu, hati Amara adalah luka yang sedang belajar sembuh, dan ia menghormati proses itu. Suatu sore, setelah kegiatan belajar selesai, mereka duduk berdua di taman kota sambil menikmati es krim yang dibelikan Haris untuk Akbar. Aku tahu kamu belum siap, kata Haris tiba-tiba, nadanya lembut. Amara menoleh. Siap untuk apa? Untuk jatuh cinta lagi. Amara terdiam, lalu tersenyum, tenang. Siap atau tidak, kadang cinta datang bukan untuk jatuh, tapi untuk berdiri bersama. Haris menatapnya, seolah baru mendengar definisi cinta yang belum pernah ia temui.
Ia tidak menjawab. Hanya mengulurkan tangan dan berkata pelan, "Kalau kamu butuh teman jalan, aku siap temani. Kita nggak usah buru-buru kemana-mana." Dan Amara, yang dulu takut kembali membuka hati, akhirnya merasakan sesuatu yang berbeda, rasa aman. Cinta yang tidak tergesa, tidak memaksa, tidak ingin memiliki secara utuh, hanya ingin menemani. Raya kini duduk di bangku SMA. Ia lebih dewasa dari teman-teman seusianya. Mungkin karena sejak dini, ia harus belajar menerima bahwa dunia tidak selalu adil, bahwa ayah bisa pergi, dan bahwa ibunya bisa tetap bertahan walau dunia runtuh. Akbar semakin pandai membaca, dan kini menjadi juara kelas. Mereka tumbuh bukan di rumah besar, bukan dalam kemewahan, tapi di bawah atap yang penuh kejujuran dan cinta. Suatu hari, dalam tugas sekolahnya, Raya diminta menulis tentang tokoh yang paling menginspirasinya. Ia menulis, "Ibuku." Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tetap berdiri saat semua orang berharap dia roboh. Amara membacanya diam-diam dan menangis dalam diam. Anak-anaknya tidak membencinya karena pergi dari ayah mereka. Sebaliknya, mereka bersyukur karena punya ibu yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus memilih pergi. Dalam dunia kecil yang mereka bentuk bersama, tidak ada peran sempurna. Hanya ada cinta yang terus bertumbuh di atas bekas luka. Dan dari sana, Amara tahu, ia sudah menang. Bukan karena bisa balas dendam, tapi karena ia berhasil membesarkan cinta yang tak lagi tergantung pada siapa yang tinggal atau pergi. Namanya mulai dikenal di komunitas perempuan. Buku pertamanya yang ditulis dari luka dan kejujuran, menyentuh banyak hati. Ia diundang menjadi pembicara di beberapa forum, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Ia bukan aktivis, bukan psikolog, bukan motivator. Ia hanya ibu yang pernah jatuh dan memilih untuk bangun. Di setiap forum yang ia hadiri, Amara selalu membawa satu benda kecil, replika miniatur meja makan dari kayu, yang dibuat Akbar dari pelajaran keterampilan sekolah. Meja ini pernah jadi tempat aku merasa tidak dianggap. Tapi sekarang, meja ini jadi tempat aku menulis, menyusun harapan, dan merayakan hidup, katanya saat memberi sambutan. Setiap kata yang ia ucapkan tidak penuh jargon, tapi penuh makna. Setelah seminar, banyak perempuan datang dan memeluknya. Beberapa menangis, beberapa hanya menggenggam tangannya erat. "Terima kasih sudah membuat kami merasa tidak sendirian," kata mereka. Dan Amara, dengan mata berkaca-kaca, menjawab, "Kita semua pernah jadi kursi kosong di meja orang lain. Tapi sekarang, kita bisa membangun meja sendiri, dan duduk dengan anggun tanpa harus diundang." Beberapa tahun setelah semua badai itu berlalu, Amara diundang menjadi pembicara dalam acara komunitas perempuan di sebuah kota kecil. Saat ia tiba dan berjalan menuju aula, matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang pernah begitu lekat, Fadil. Ia duduk di barisan kursi belakang, bersama seorang wanita yang tampak pendiam. Laras. Mereka hadir. Entah karena undangan terbuka atau karena ingin tahu. Amara berdiri di podium, menyampaikan cerita seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak bergetar. Bahkan saat matanya bertemu dengan mata Fadil. Kadang, orang yang paling menyakiti kita, justru memberi pelajaran paling besar. Bukan karena mereka benar, tapi karena mereka memaksa kita untuk belajar mencintai diri sendiri, katanya tegas. Laras menunduk. Fadil tidak bereaksi. Tapi Amara tidak peduli. Ia tidak lagi butuh validasi dari siapapun. Setelah acara selesai, Fadil menghampirinya. "Terima kasih sudah tetap jadi ibu terbaik untuk anak-anak kita," ucapnya pelan. Amara mengangguk. "Dan terima kasih, karena pernah pergi. Tanpa itu, aku tidak akan tahu sekuat ini aku bisa berdiri." Mereka berpisah tanpa dendam, tanpa sisa harapan. Hanya dua orang dewasa yang pernah saling melukai, kini saling melepaskan tanpa kata maaf yang diharapkan kembali. Di rumah kecil yang kini sudah ia beli sendiri dari hasil menulis dan mengajar, Amara punya satu ruangan khusus, ruang baca. Di tengah ruangan itu, ada meja kayu sederhana, bukan meja warisan lama, tapi meja baru yang ia pilih dan rakit sendiri. Di atasnya, ada bingkai kecil bertuliskan, "Aku pernah jadi undangan yang tak diundang, tapi kini aku tuan rumah di hidupku sendiri." Anak-anaknya kini tumbuh remaja. Raya sedang mempersiapkan kuliah, dan Akbar sudah mulai menulis cerita pendeknya sendiri. Kadang, mereka masih makan malam bertiga di meja kecil dekat dapur, tertawa, saling bercerita, tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Haris? Ia masih ada. Selalu ada. Tapi tak pernah memaksa. Suatu malam,
Ia melamar Amara dengan satu kalimat lembut. Aku ingin menemanimu, bukan menggantikan siapapun. Jika kamu siap, aku di sini. Amara menatap cincin sederhana di tangannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa pantas dicintai tanpa syarat, jawabnya. Dan di meja makan itu, tawa akhirnya kembali mengisi ruang yang dulu hanya penuh sunyi. Malam sebelum ulang tahun ke-40-nya, Amara duduk menulis surat terakhir dalam jurnal hidupnya. Untuk diriku yang dulu pernah menangis di depan meja makan, kamu tidak lemah. Kamu hanya manusia. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah bangkit. Terima kasih karena tidak membalas luka dengan luka, tapi dengan keberanian. Sekarang, kamu sudah jadi perempuan yang utuh. Bukan karena dicintai orang lain, tapi karena akhirnya kamu mencintai dirimu sendiri dengan seluruh luka dan bekasnya. Kamu berhak bahagia. Selalu. Dengan tinta terakhir di kertas itu, Amara menutup jurnalnya, meniup lilin ulang tahun yang disiapkan anak-anaknya, dan tersenyum. Karena kini, hidupnya bukan lagi tentang siapa yang pernah mengabaikannya, tapi tentang siapa yang ia pilih untuk hadir dan bertumbuh bersama. Dan meja makan itu kini selalu punya kursi untuk dirinya sendiri. Yang utama. Yang tidak akan pernah dibiarkan kosong lagi. Itu dia cerita kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.